Shalom saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Lukas pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-51 sampai ayatnya yang ke-62 dengan tema pengikut Kristus yang setia. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kasih setiamu yang melimpah atas setiap kami. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami mau dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-51 sampai ayatnya yang ke-62. Saya bacakan buat kita. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikian firman Tuhan. Shalom saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan ini ingin menggenapi bagaimana rencana Tuhan menjalani hari-hari terakhir di dalam kehidupannya. Supaya genaplah apa yang dinubuatkan, genaplah sesuatu yang dinubuatkan tentang Tuhan Yesus dan akhir dari perjalanannya di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku, sahabat terbaik di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita melihat cerita yang dituturkan dengan baik pada saat ini. Apa itu? Bagaimana Tuhan Yesus dengan para murid yang ingin pergi ke Yerusalem. Konteks ini mereka sedang di Kapernaum. Jadi perjalanan Kapernaum ke Yerusalem. Lihatlah apa yang terjadi yang diceritakan oleh perikop kita ini. Apa itu? Mereka memilih jalan lewat Samaria ke Yerusalem. Memang kala itu perjalanan yang memungkinkan untuk ke Yerusalem itu ada dua jalan. Dari Pera, lalu dari Samaria. Tapi karena Samaria lebih dekat ke Yerusalem, para murid menentukan bahwa mereka dengan Tuhan Yesus melalui Samaria. Tapi orang Yahudi secara umum tidak akan memilih jalan melalui Samaria. Kenapa? Kita tahu.
bahwa mereka punya perdebatan, bahwa mereka adalah pribadi yang selalu bersaing, bahwa mereka adalah pribadi yang saling gontok-gontokan dan tidak ketemu satu dengan yang lain, sehingga orang Yahudi akan memilih lewat Pera meskipun itu lebih jauh. Ya begitulah barangkali kalau memang sudah tidak suka ya, kalau sudah tidak sudah menjijikan atau kita sudah tidak senang dengan situasi atau keberadaan, pasti melewati rumahnya pun kita tidak mau. Tapi kalau kita masih mengasihinya, kalau kita menyayanginya, ya pastilah kita akan cari tahu dan ingin lebih tahu lagi tentangnya atau tentang segala sesuatu yang melekat dalam dirinya. Lihatlah apa yang terjadi. Ternyata benar juga, orang Samaria juga masih berada di dalam dendam yang sama, masih berada di dalam luka yang sama, bahwa mereka tidak menerima Tuhan Yesus dan para muridnya. Sehingga diceritakan bagaimana marahnya para murid sampai-sampai mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Lihatlah, sebenarnya para murid percaya banget kalau Tuhan Yesus mampu melakukan itu sebab mereka mengenal Tuhan Yesus. Ya mungkin juga berada di dalam kesombongan bahwa sekali sweet gitu selesailah Samaria itu. Tapi kita melihat bukan Yesus namanya, bukan Tuhan namanya, bukan Allah yang kita sembah namanya. Kalau berada di dalam amarah, kalau berada di dalam emosi yang tidak terkontrol di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus menegur mereka. Tuhan Yesus bergerak meninggalkan desa itu. Dan di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus melalui situasi itu pun mengajarkan bagi kita bahwa teramat banyak tempat lain, desa lain, suasana lain sebagai alamat kebenaran firman Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan kitab Matius sebelumnya, apa itu? Bahwa Tuhan Yesus mengatakan, kalau orang itu menolakmu, kebaskanlah. Kaki celanamu, kebaskanlah. Sendalmu, sepatumu, tinggalkanlah. Kalau dia menolakmu. Tapi di sini, firman Tuhan itu mengajarkan lebih lagi kepada kita. Gak usah marah. Just leave it, tinggalkan saja. Dan akhirnya perjalanan itu pun berlanjut. Dan lihatlah saudaraku, sahabat terbaikku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika perjalanan itu berlanjut, ketika suasana itu menuju Yerusalem itu mereka lakoni, di tengah jalan disebutkan ada seseorang yang mengatakan, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Dan di kitab Matius ini dikatakan adalah ahli Taurat. Luar biasa sekali. Pasti ini, ya kalau mungkin aku ya, kalau mungkin kita, ya pasti sukacitanya luar biasa ya. Ahli Taurat gitu loh. Orang yang musuhnya, orang yang tidak sependapat, orang yang selalu mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus, datang dengan mengatakan, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Tapi untunglah, Tuhan Yesus bukan manusia biasa. Tuhan Yesus adalah Allah yang mengetahui setiap hati, setiap keberadaan kita di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan Yesus tidak langsung bangga atau ya gimana gitu ya. Tapi lihatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bahkan untuk ahli Taurat itu, apa katanya? Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ada beberapa yang mau dinyatakan dalam situasi ini. Apa itu? Yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan, "Siapkah engkau meninggalkan pernak-pernik? Siapkah engkau meninggalkan fasilitas yang ada padamu sebagai ahli Taurat? Bahwa engkau akan tidak memperoleh itu lagi, bahwa engkau tidak mendapatkan itu lagi ketika engkau mengikut Tuhan Yesus." Dan ini membantahkan teologi sukses dalam kehidupan kita. Lalu apa yang berikut? Lalu yang kedua, Tuhan Yesus mau katakan, "Hai ahli Taurat, siapkah engkau untuk tidak punya tempat, bahkan untuk tidak dianggap oleh keberadaanmu menjadi pengikut Kristus, terlebih dibandingkan ketika engkau menjadi
berada di dalam situasi menjadi pribadi ahli Taurat pada saat ini. Lihatlah apa yang dikatakan. Serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Engkau bahkan mungkin akan tidak dianggap ketika engkau mengikuti Yesus dalam hidupmu. Siapkah engkau? Pasti itu hal yang sangat memberatkan. Saya jadi ingat lagu anak sekolah minggu itu ya. Serigala ada lubangnya, burung di udara ada sangkarnya, tapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, itu sebuah konsekuensi yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Itu sebuah keberadaan yang mau ditegaskan oleh Tuhan Yesus kepada ahli Taurat itu yang mungkin saat itu berada di dalam segala sesuatu yang bisa diraihnya, segala sesuatu fasilitas yang mungkin ada di dalam dirinya. Dan tentu saja, walaupun cerita ini tidak berlanjut, tentu saja ahli Taurat itu tidak mengikuti Yesus karena dia tidak siap dengan situasi itu. Lalu diceritakan ada kisah yang berbeda. Apa itu? Tuhan Yesus justru memberi undangan itu. Tuhan Yesus justru mengatakan, ikutlah aku. Kalau tadi ahli Taurat yang menawarkan dirinya, kalau saat ini Tuhan Yesus yang mengatakan, ikutlah aku. Tapi lihatlah apa yang dinyatakan oleh orang itu. Orang itu mengatakan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Manis sekali, bangga sekali. Ya, kelihatan sepertinya bangga dan manis sekali. Kenapa? Di satu sisi, kita bisa berpikir atau Tuhan Yesus secara logikanya akan mengatakan, wah baik sekali anak ini. Sampai harus berpikir bagaimana memperhatikan orang tuanya. Walaupun dia bicara tentang kematian orang tuanya. Artinya seakan-akan dia mengatakan nanti tunggu mati orang tuaku. Kan itu artinya. Sebab apa? Karena hal yang kedua, kalau benar saat itu bapaknya, orang tuanya sudah mati, tidak mungkin dia berada di dalam situasi yang sama dengan Tuhan Yesus ketika itu. Sebab apa? Hukum, budaya, adat istiadat bagi orang Yahudi, anak yang baik, anak yang diberkati menurut ukuran mereka adalah anak yang menguburkan orang tuanya. Makanya saya bilang tadi, kelihatan manis, kelihatan begitu indah. Tapi apa yang dinyatakan dalam situasi itu? Ini juga menjadi sebuah teguran bagi kita bahwa sering sekali adat istiadat, budaya kita justru membuat kita menomorduakan Tuhan dalam hidup kita. Justru sering sekali membuat kita mengesampingkan Tuhan. Kita lebih mengandalkan budaya, kita lebih mengandalkan adat istiadat kita. Bahkan kita lebih mengutamakan budaya kita daripada ikut Tuhan dalam kehidupan kita. Ikut Tuhan dengan segala apa yang Tuhan mau terjadi atas setiap kita. Guyon yang sering terjadi, guyon yang tidak asing bagi kita. Apa itu? Orang lebih sakit hati, lebih malu kalau dikatakan, somarada ton, gak beradat kau katanya. Tapi kalau dibilang, gak Kristen memang kau, dia pasti akan senyum-senyum saja. Kau pun paling dia bilang seperti itu. Tapi ketika dibilang, engkau tidak beradat, somaradat toh, pasti hati-hati, dia akan angkat kalewang. Dia akan angkat parang dan akan memakimu, mengejarmu. Tapi disinilah kekuatan Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa ikut Tuhan Yesus itu mengatasi segala budaya, adat istiadat, pernak-pernik yang ada di dalam kehidupan kita. Saudaraku, hal itu ternyata tidak berhenti hanya di situ saja. Tapi dikatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Artinya apa? Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang itu bahwa jauh lebih baik untuk mengurus kehidupan ini daripada berbicara tentang orang mati, daripada berbicara tentang kematian. Sebab apa?
Tuhan Yesus mau mengajarkan, jangan kasihi orang tuamu. Jangan tunjukkan kasihmu. Justru ketika orang yang kau kasihi mati. Justru ketika dia masih hidup. Apalagi mengatakan alasan, tunggu dulu menguburkan orang mati. Tapi Tuhan Yesus mengatakan selanjutnya, pergilah, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Itu jauh lebih penting daripada pergi menguburkan, daripada pergi mengurus yang mati. Tuhan Yesus mengatakan, pergilah, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Lalu saudaraku, yang terakhir ada tipikal yang berbeda. Apa itu? Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Ini hal yang berikut yang mau dikritisi oleh Tuhan Yesus. Menjadi pengikut Kristus yang setia. Apa itu? Sering alasan keluarga mengikat kita. Alasan keluarga kita jadikan senjata untuk tidak ikut Tuhan Yesus. Padahal kita yang bilang masuk surga itu nggak bisa boncengan. Tapi kita sering beralasan, alasan keluarga. Istriku lah, anak-anakku lah, tulangku lah, namburuku lah, mertuaku lah. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ikut Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang mau bahkan mengasihi Yesus lebih dari orang-orang yang dikasihinya di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa orang-orang yang berada di sekitarmu, keluargamu, bahkan orang yang mengasihimu, bahkan itu akan berakhir, itu akan pergi meninggalkan, atau itu mungkin akan berlalu dari hidupmu. Tapi statement, tapi kekuatan, tapi sikap untuk ikut Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah tidak berarti. Tapi jangan sampai, tunggulah, anak-anakku masih kecil. Tunggulah, sekolahku, nantulangku, mertuaku, bapanggiku, dan segala-galanya kita buat menjadi alasan untuk Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Artinya apa? Ikut Tuhan kalau seperti kisah istri Lot, dia melihat ke belakang, dia tidak siap dengan apa yang ditinggalkannya, dipastikan dia akan menjadi batu garam. Sama dengan mengikut Tuhan Yesus, diibaratkan seperti seorang pembajak yang melihat ke belakang, dia tidak pernah akan selesai. Kita bisa bayangkan bagaimana orang membajak, menoleh ke belakang, lalu bajaknya atau sapinya pergi jalan sendiri. Kita tahu tidak pasti tidak akan sampai kepada tujuan. Tapi itu yang diangkat oleh Tuhan Yesus untuk menyatakan bahwa orang yang selalu hanya melihat ke belakang dipastikan tidak akan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Itu makanya Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku, aku berjalan meraih ke depan. Apa itu? Meraih kuat kuasa, meraih sukacita, meraih apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, apa yang bisa kita petik di dalam firman Tuhan ini? Yang pertama, ikutlah Tuhan Yesus dan jangan cari alasan. Apapun itu, ikutlah Tuhan Yesus. Sebab di dalamnya lah engkau memperoleh keselamatan. Lalu apa yang kedua? Singkirkanlah alasan budaya, alasan keluarga, atau alasan apapun itu. Sebab apa? Di dalam Tuhan Yesus semua tersedia. Papa kita kaya, Yesus kita kaya. Percayalah, tinggalkanlah itu semua. Lalu apa yang ketiga? Firman Tuhan mau bilang, menjadi pengikut Kristus itu adalah mengutamakan Kristus, mengutamakan Yesus di atas segala-galanya. Lalu yang keempat, lagi-lagi
Pendeta novel ini ingin mengajakmu bernyanyi. Apa itu? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Mengikuti Yesus keputusanku. Dan biarlah itu menjadi keputusan kita bersama. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menjadi pengikut-Mu yang sejati, pengikut-Mu yang setia. Bahkan kami meninggalkan segala sesuatu di tengah-tengah dunia ini hanya untuk ikut Tuhan Yesus. Dalam kasih-Mu Tuhan, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.